Surabaya sempat menjadi zona merah, kini Surabaya kembali menjadi zona oranye, di mana jumlah penyebaran COVID-19 di Surabaya bisa dikendalikan Pemkot Surabaya. Berdasarkan data 26 Agustus 2020, sudah lebih dari 11.715 warga Surabaya terpapar virus COVID-19. 9.083 orang sudah dinyatakan sembuh dan 906 orang meninggal dunia. Meski beberapa orang sudah dinyatakan sembuh, namun hingga saat ini penyebaran virus COVID belum bisa dibendung. Mengharuskan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, ahli mikrobiologi klinis Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya menyebutkan jika COVID di Surabaya saat ini lebih ganas dibanding wilayah lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa waktu lalu, virus COVID-19 di Jakarta telah bermutasi 5 kali lipat. Sedangkan di Surabaya sudah 10 kali lipat. Lebih lanjut, ahli mikrobiologi yang juga Ketua Perhimpunan Pengendali Infeksi Cabang Surabaya menegaskan saat ini kondisi virus yang masuk ke Surabaya cukup mengerikan. Selain memiliki riwayat yang cukup luar biasa, saat ini tren virusnya bukan melemah, tapi justru meningkat dan menjadi klinis lebih berat karena mengalami proses migrasi sekaligus mutasi yang cukup besar. Dengan mutasi lebih dari 10 kali lipat, ada kemungkinan proses penyebarannya juga semakin cepat dan lebih ganas. Oleh karena itu, saat ini perlu dilakukan penelitian lebih cepat. Jadi sebenarnya ada berita menarik ya beberapa waktu yang lalu di Malaysia. Kita dapatkan bahwa terjadi peningkatan mutasi virus yang awalnya hanya 10 kali yang pertama kita temukan di Indonesia, Surabaya. Ternyata di Malaysia lebih dari 10 kali mutasinya. Tentunya kalau Malaysia dengan jumlah kasus yang sedikit, virusnya sudah mutasi lebih dari 10 kali, apalagi Indonesia yang lebih banyak. Tentunya kita tunggu saja penelitian-penelitian lanjut di Indonesia. Tentunya nanti akan dibuktikan bahwasanya di Indonesia ini mungkin mutasinya lebih banyak. Kalau kita lihat sampai sekarang trennya bukan virusnya melemah, tapi tetap ada dan kadang-kadang bisa menjadi klinis lebih berat. Jadi bukan virusnya ini tidak bisa menyebabkan kematian, tapi mungkin masyarakat saat ini sudah lebih tahu bagaimana cara mencegahnya. Itu yang kita harapkan. Tapi virusnya tetap ganas. Ya. Mutasinya jelas otomatis seperti yang kita sebutkan sebelumnya, pasti akan mutasi lebih dari 10 kali. Lulusan kedokteran Universitas Airlangga Surabaya ini menjelaskan biasanya virus yang telah bermutasi sebanyak itu dan menunjukkan keganasan bisa menimbulkan banyak implikasi. Antara lain bisa mempengaruhi diagnosis, proses infeksi atau keganasan virus itu sekaligus mempengaruhi efek dari terapi yang akan diberikan kepada pasien. Apalagi para pasien yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta, tentunya bisa berakibat fatal. Irwan Daikadisa, Surabaya TV.